Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa man jahada bi jihadihi wahtada bi hadihi wastanna bi sunnatihi wa tamassaka biha ila yaumil mi'ad. Amma ba'd. Ayuhan nas, usikum awalan wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna ahsanal kalami kitabullah wa khairal hadi wa qila wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ay kama qala rasuluna sallallahu alaihi wasallam. Tsumma amma ba'd. Ummatal Islam rahimani wa rahimakumullahu ta'ala jami'a. Mari sejenak kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana sampai pada siang hari yang sangat berbahagia ini, Allah Subhanahu wa ta'ala masih senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam karunia dan kenikmatannya. Di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan waktu luang. Dan yang terbesar adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat sunnah, serta nikmat tauhid. Sehingga dengan seluruh nikmat inilah kita masih bisa melangkahkan kaki ke tempat yang insyaallah ta'ala diberkahi oleh Allah ta'ala ini, dalam rangka untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai salah seorang muslim, sebagai salah seorang mukmin, yaitu melaksanakan sholat Jumat. Kemudian selanjutnya, tak lupa pula salam dan salawat semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang telah membawa kita, Nabi yang telah mengeluarkan dan menuntun kita dari gelap dan pekatnya alam jahiliyah menuju kepada terangnya alam Islam yang sempurna. Ummatal Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada seluruh umat manusia agar senantiasa mengingat nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Fatir ayat 3. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, uzkuru ni'matallahi alaikum. Ingatlah nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala atas kalian. Dan secara khusus ummatal Islam, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar senantiasa mengingat nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, uzkuru ni'matallahi alaikum. Ingatlah nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala atas kalian. Ummatal Islam a'azzani Allahu wa iyyakum. Wa inna min a'zami ni'amillah. Dan sesungguhnya di antara nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling agung, allati yajibu an nadhkuraha, yang wajib bagi kita untuk senantiasa kita mengingat-ingatnya, wa nudzakiru biha, dan wajib bagi kita untuk senantiasa mengingatkan yang lain akan nikmat ini, adalah ni'matal amni, yaitu nikmat keamanan. Oleh karena besarnya nikmat keamanan ini, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dan mengingatkan akan nikmat keamanan ini yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah berikan kepada orang-orang Quraisy. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Quraisy, li'ilafi Quraisy, karena kebiasaan orang-orang Quraisy, ilafihim rihlatash syita'i was-shaif, yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas.
Falyabudu rabb hadzal bait. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang Quraisy tersebut, falyabudu rabb hadzal bait. Maka hendaklah orang-orang Quraisy tersebut menyembah pemilik atau Tuhan Ka'bah ini, allazi at'amahum min ju', yang mana Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar mereka, wa amanahum min khauf, dan Allah Subhanahu wa taala yang mengamankan mereka dari rasa takut. Umat al-Islam rahimani wa rahimakumullahu taala jami'a. Oleh karena besarnya nikmat keamanan ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan nikmat keamanan ini sebagai salah satu bentuk balasan bagi hambanya yang beriman dan beramal soleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 55, wa'adallahu alladhina amanu minkum. Allah telah berjanji terhadap orang-orang beriman di antara kalian, wa amilus solihati, dan juga kepada orang-orang yang senantiasa melakukan amalan-amalan soleh, la yastakhlifannahum fil ard, maka mereka akan diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas permukaan bumi ini, kama stakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana orang-orang sebelum mereka diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yumakkinanna lahum, dan sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan meneguhkan bagi mereka dinahumul ladzi irtada lahum, dengan agama yang Allah Subhanahu wa taala telah ridhoi atas mereka. Wala yubaddilannahum, dan Allah Subhanahu wa taala benar-benar akan mengubah keadaan mereka, dan Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengubah keadaan mereka mim ba'di khaufihim, setelah ketakutan mereka, amna, menjadi aman, tentram, menjadi aman sentosa. Umat al-Islam, azani Allahu wa iyyakum, keamanan pada diri, keamanan pada keluarga, dan keamanan pada suatu negeri adalah merupakan salah satu nikmat terbesar dan merupakan salah satu pokok kebahagiaan seorang hamba di dunia ini. Dan ketahuilah umat al-Islam bahwa ketika seorang hamba diberikan nikmat keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala pada dirinya, disehatkan badannya, dan diberikan makanan yang cukup pada hari ini, maka seolah-olah ia telah memiliki dunia. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Ubaidillah bin Mihsan radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi." Barang siapa di antara kalian yang memasuki waktu pagi hari dalam keadaan aman pada dirinya, mu'afan fi jasadihi, disehatkan jasmaninya, indahu qutu yaumihi, ia memiliki makanan pada hari itu, faka'annama hizat lahu dunya, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah ia diberikan dunia dengan berbagai macam keutamaannya. Umat al-Islam rahimani wa rahimakumullahu ta'ala jami'a. Agama dan suatu negeri tidak akan pernah bisa tegak tanpa nikmat keamanan. Karena dengan nikmat keamananlah maka kita bisa beribadah dengan baik dan tenang. Dan dengan keamanan pula maka terjagalah jiwa-jiwa kita, terjagalah kehormatan kita, terjagalah harta dan darah-darah kita. Umat al-Islam, ketahuilah bahwa nikmat keamanan lebih besar daripada nikmat rezeki. Oleh karenanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, Abul Anbiya, Abul Hunafa, bapaknya para nabi, ketika beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau meminta keamanan terlebih dahulu sebelum beliau meminta dan memohon rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 126, "Wa idz qala Ibrahimu," dan ingatlah tatkala Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbi ja'al," ya Allah jadikanlah, "hadza baladan amina," negeri ini sebagai negeri yang aman sentosa, "warzuqa ahlahu," dan berikanlah rezeki kepada para penduduknya, "minas samarati," berupa buah-buahan. Umat al-Islam, para ulama mengatakan bahwa Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam mendahulukan meminta dan memohon keamanan sebelum meminta rezeki karena dua sebab. Sebab yang pertama kata para ulama, li'anna istitbabal amni, karena sesungguhnya stabilnya keamanan tersebut sababun lirizki, adalah merupakan sebab gampangnya umat manusia untuk mencari rezeki. Fa idza sya'al amnu wastatabba,
Maka apabila keamanan tersebar dan stabil, daraban nasu fil ardi, maka manusia bebas mencari kehidupan di atas permukaan bumi ini. Wa hadza mimman yadurru alaihi rizqu rabbihim. Dan ini yang menjadikan rezeki Allah Subhanahu wa taala mengalir atas mereka. Wa yaftahu abwabahu, dan dengan sebab keamanan ini maka terbukalah pintu-pintu rezeki. Wa la yakunu dzalika, dan semua itu tidak akan bisa terrealisasi idza fuqidal amnu, apabila keamanan telah hilang di antara kita. Sebab yang kedua, kata para ulama, kenapa Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam meminta dan memohon keamanan sebelum beliau meminta rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala? Wali annahu la yatibu ta'amun, karena sesungguhnya tidak akan menjadi lezat suatu makanan, tidak akan menjadi nikmat suatu makanan, tidak akan menjadi enak suatu makanan, wala yuntafa'u bi ni'mati rizkin, dan tidaklah akan berguna kenikmatan satu rezeki idza fuqidal amnu, apabila keamanan itu telah hilang. Dan oleh karena besarnya nikmat keamanan ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengazab atau menyiksa orang kafir dengan mencabut dan menghilangkan nikmat ini dari mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 112, wa daraballahu mathalan qaryatan, dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan satu permisalan kepada satu negeri, kanat aminatan mutmainnatan, dahulu penduduknya hidup dalam keadaan aman sentosa, hidup dalam keadaan aman sentosa, ya'ti rizquha ragadan min kulli makanin, rezeki mereka datang melimpah ruah dari berbagai penjuru, fakafarat bi'an'umillah, lalu di belakang hari mereka pun kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, fa'adzaqahullah, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala memakaikan kepada mereka libasal ju'i wal khauf, dengan pakaian kelaparan dan ketakutan, bima kanu yasnaun. Ini semua terjadi karena kedurhakaan, karena kufurnya mereka terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu min kulli dzambin innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfirullah. Allahumma shalli ala. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ibadallah, oleh karena besar dan agungnya nikmat keamanan ini, maka mari kita bersama-sama menjaga nikmat yang sangat agung ini. Jangan sampai nikmat yang sangat agung dan sangat besar ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dari kita dan dari negeri kita tercinta ini. Maka ada beberapa wasilah, ada beberapa perkara yang penting kita realisasikan dalam kehidupan kita ini, yang dengannya keamanan akan tetap terjaga insyaallah taala. Yang pertama, syukrullahi 'alaiha wa idamatu dzalik. Mensyukuri nikmat keamanan ini, dan kita senantiasa bersyukur atas nikmat keamanan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan bersyukurlah maka Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menjaga, bahkan akan terus menambahkan nikmat keamanan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Ibrahim ayat 7, wa itta'adzana rabbukum, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, la in syakartum, jika kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk mensyukuri nikmat keamanan yang kita rasakan, la azidannakum, kata Allah Subhanahu wa taala, pasti aku akan tambahkan nikmat keamanan tersebut. Akan tetapi sebaliknya ibadallah, jika kita tidak pandai bersyukur, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencabut nikmat keamanan ini dari kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala in kafartum, akan tetapi jika kalian kufuri nikmat keamanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, inna azabi lasyadid. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua, ingat, azabku sangat pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 147, ma yaf'alullahu bi'adzabikum. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menurunkan azabnya kepada kalian in syakartum, jika kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala,
jika kalian pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk mensyukuri nikmat keamanan yang kita rasakan saat ini. Wa amantum, dan kalian senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah ya ibadallah, bahwa yang dimaksudkan dengan bersyukur adalah al-i'tirafu bi ni'amillahi minal qalbi, yaitu mengakui kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hati kita. Al-iqraru bin lisani bin ni'mah. Lalu kemudian kita ikrarkan nikmat tersebut dengan lisan kita. Isti'malun ni'mati fi ridallah. Lalu kemudian kenikmatan yang kita peroleh tersebut, termasuk diantaranya nikmat keamanan yang kita rasakan, semuanya kita manfaatkan dalam rangka untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah. Kemudian wasilah selanjutnya yang dengannya keamanan tetap akan terjaga insyaallah taala adalah tahqiqu tauhidillah, merealisasikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah An-Nur ayat 55, wa'adallahu alladzina amanu minkum. Allah Subhanahu wa taala telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian, wa amilus solihati, dan beramal soleh, la yastakhlifannahum fil ard, bahwa mereka akan diberikan kekuasaan di atas permukaan bumi ini, kama stakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana orang-orang sebelum mereka diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yumakkinanna lahum, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala akan meneguhkan bagi mereka dinahumul ladzi irtada lahum, dengan agama yang telah Allah Subhanahu wa taala ridai untuk mereka. Wala yubaddilannahum, dan Allah Subhanahu wa taala benar-benar akan mengubah keadaan mereka min ba'di khaufihim, setelah ketakutan mereka amna menjadi aman sentosa, dengan syarat kata Allah Subhanahu wa taala, ya'budunani, mereka menyembah aku kata Allah Subhanahu wa taala, mereka mengesahkan aku kata Allah Subhanahu wa taala, mereka mentauhidkan aku kata Allah Subhanahu wa taala, la yusyrikuna bi syai'a, dan mereka tidak mensyirikatkan aku, mereka tidak menduakan aku dengan sesuatu apapun itu. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-An'am ayat 82, alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum bidzulmin, yang mana orang-orang beriman tersebut tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kesyirikan dalam bentuk apapun itu. Ulaika lahumul amnu, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka akan diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa hum muhtadun, dan mereka akan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah. Kemudian wasilah selanjutnya yang dengannya keamanan akan tetap terjaga insyaallah taala adalah al-amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkar, beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 165, falamma nasu ma dzukiru bihi, maka tatkala mereka telah melupakan apa yang telah diperingatkan kepada mereka, anjainal ladzina yanhauna 'anil-su, kami selamatkan orang-orang yang bernahi mungkar, wa akhadnal ladzina zalamu bi'adzabin ba'is, dan kami timpakan kepada orang-orang yang zalim atau kepada orang-orang yang tidak mau bernahi mungkar dengan siksaan yang keras, bima kanu yafsukun, disebabkan mereka selalu berbuat kefasikan. Kemudian umat al-Islam, wasilah selanjutnya yang dengannya keamanan akan tetap terjaga insyaallah taala adalah nasyru fahmis salafis saleh, menyebarkan pemahaman para salafus saleh kita. Karena ketahuilah ya ibadallah, bahwa tidaklah keamanan itu akan hilang, melainkan karena tersebarnya pemahaman yang menyimpang, yang menyelisihi manhajnya para salafus saleh kita. Tidaklah keamanan itu akan hilang, melainkan karena Al-Quran dan Sunnah dipahami dan dipraktekkan tidak sesuai dengan pemahaman dan praktek para salaf kita. Bukti nyata dari semua ini adalah munculnya kelompok-kelompok yang mudah mengkafirkan sesama kaum muslimin, yang berkonsekuensi terjadinya pemberontakan, terjadinya pengeboman, terjadinya pengrusakan, tertumpahnya darah, serta hilangnya harta dan kehormatan seorang muslim. Ibadallah. Kemudian wasilah selanjutnya yang dengannya keamanan akan tetap terjaga insyaallah taala adalah muamalatul hakim biman hajis salaf, bermuamalah dengan penguasa dengan manhaj salaf, dengan metodenya para salaf ridwanullahi taala alaihim. Fala yukhraju alaihi,
Maka kita tidak boleh memberontak kepada pemimpin kita. Wala yunsahu 'alal manabir. Kita tidak boleh menasihati para pemimpin kita di atas mimbar-mimbar, di media-media sosial, di media-media, baik itu media cetak maupun media elektronik. Kita tidak boleh menasihati pemimpin kita di depan khalayak ramai. Fa inna hadza, karena sesungguhnya ini kata para ulama, sabab li khurmanin nasi minal amni, adalah merupakan terhalangnya manusia dari keamanan, wa iraqatid dima, dan bisa mengakibatkan mengalirnya darah, wa wuqul balabila wal fitan, dan terjadinya malapetaka dan fitnah. Dan wasilah yang terakhir umat al-Islam adalah dengan banyak berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta keamanan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita, keluarga kita, dan negeri kita tercinta ini. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali beliau melihat hilal di awal bulan, beliau sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa, Allahu akbar, Allahumma ahillahu alaina. Ya Allah, jadikanlah hilal ini atas kami membawa bil amni wal iman, membawa keamanan dan keimanan, as-salamati wal Islam, membawa keselamatan dan Islam, wat taufiqi, dan menambah taufik, dan membawa taufik, lima tuhibbu wa tarda, terhadap apa yang engkau cintai dan engkau ridai ya Allah. Rabbuna wa rabbukallah, Rabb kami, Tuhan kami adalah Allah dan juga Tuhan kalian. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yada haulai da'awati hina yumsi wa hina yusbi. Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan doa-doa tersebut, yaitu pada waktu sore dan pagi harinya. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Ya Allah, aku memohon ampunan kepadamu. Demikian pula aku memohon terbebas dari berbagai macam masalah di dunia wal akhirah, baik itu di dunia dan di akhirat. Allahumma inni as'alukal afwa. Ya Allah, aku memohon kepadamu ampunan wal afiyata, dan terbebas dari masalah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali, pada agamaku, duniaku, keluargaku, dan hartaku. Allahumma astur aurati. Ya Allah, tutupilah auratku, wa amin rawati, dan tenangkanlah aku dari rasa takut. Allahumma hfadni. Ya Allah, jagalah aku min baina yadai, dari depanku, wa min khalfi, dari belakangku, wa an yamini, dari sebelah kananku, wa an shimali, dan sebelah kiriku, wa min fauqi, dan dari atasku, wa a'udzu bi'azamatika, dan aku memohon dengan keagunganmu ya Allah, an ughtala min tahti, agar aku tidak dihancurkan dari bawahku. Yaqulullahu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, wa malaikatahu, dan para malaikatnya, yusalluna 'alan nabi, bersalawat kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, bersalawatlah kalian atas nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa sallimu taslima, dan berikanlah salam penghormatan kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sebaik-baiknya salam penghormatan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma inna na'udzubika minal baras. Allahumma inna na'udzubika minal junun. Allahumma inna na'udzubika min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzubika minal judam. Allahumma ja'alna minal aminin waj'al buldanal muslimina aminatan mutmainnatan wa khassatan baladana hadza Indonesia. Allahumma aslih ulata umurina wa wafiqhum lima fihi salahuhum wa lima fihi salahul Islam wal muslimin. Allahumma a'inhum bil qiyami ala muhamihim kama amartahum ya rabbal alamin. Allahumma ab'id anhum bitanatas su'i wal mufsidin wa qarrib ilaihim as-salihin an-nasihin. Allahumma
أصلح ولاة أمور المسلمين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.